Ngopo niki? Tahu. Tahu guling. Tahu guling. Nah, ini tahu guling. Jangan salah, nanti jangan pakai bantal. Ini tahu guling. Ini juga menu Jayeng. Untuk menunjuk. Kalau tadi kita bercerita tentang soto Jayeng, sekarang tahu guling. Ini ada cerita menarik dari Ibu Fatma tentang mitos yang benar-benar terjadi tentang tahu guling ini. Berawal dari seorang yang bermimpi Ya, harus makan di tahu guling Jayeng. jadi Mbah Jayeng gitu Mbah menciptakan Jayeng. Generasi pertama. generasi dulu. pertama dari yang kagungan Jayeng. Iya. Bagaimana cerita mitos bahwa Jayeng sangat dikenal dengan tahu gulingnya, kemudian bisa muncul menu-menu yang lainnya. Monggo Bu. Waktu itu ini cerita dari mbah saya. Itu mbah saya kan jualan Jayeng, jualan 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 tahu tahu guling, dengan jualan tahu nama guling. iya dengan nama tahu guling Jayeng. Ya. Pada suatu saat itu ada Yayi dari Solo itu katanya sakit, terus dia bermimpi untuk dia bisa sembuh kalau dahar tahu guling yang ada di Bantul di Jakarta yang miliknya Mbah Jayeng, katanya seperti itu. Dan jam 5 pagi itu sudah sampai di Yogyakarta zaman dulu itu, sudah baru mau buka warung itu temuin Yayi Solo itu. Nah terus singkat cerita Yayi Solo itu dahar benar tahu guling Jayeng itu, dan ternyata sorenya itu atas kehendak Allah atau juga memang semuanya ditunjukkan dari mimpi, ternyata sungguh benar dia bisa jalan. Dan mulai saat itu ya kelumpuhan ringan atau gimana, nah itu mulai saat itu alhamdulillah Mbah Jayeng dengan tahu gulingnya sangat enak sekali di zamannya. Di zaman Bu Fatma ini generasi putri yang Saya generasi ketiga, soalnya ibu saya tidak meneruskan dari Mbah Jayeng tidak, tapi yang meneruskan cucunya. Terus saya cucu dari Mbah Jayeng. cucu dari Mbah Jayeng. Cucu nomor Saya cucu nomor ibu anak pertama, saya nomor 2. sekali lagi ini mitos yang betul-betul terjadi, jadi bukan mitos tapi mitos juga ya, mitos. Jadi ada yang sembuh atas izin yang maha kuasa karena ingin makan tahu guling dari Mbah Jayeng yang legenda di sekitar daerah ini, di eranya ya, di sekitar pantai Pajaran. selatan. Padaran, di nama ininya sampai sekarang juga Padaran. Iya, nama kampungnya. Padaran itu bahasa Jawa artinya perut. Iya, nama desanya Padaran. Nama desanya itu perut, bahasa Jawanya Padaran. Padaran. Beliau menciptakan makanan tahu guling. Yo pas, kalau orang Jayeng ada soto pas, berarti memang desa untuk kuliner, untuk menyehatkan diri. Jadi sekali lagi bahwa mimpi diwujudkan dan makan sampai jam 5 pagi sembuh Iya. dari Solo, Itu di Solo. warga Solo ini. Solo. Nah, monggo kalau pemirsa menonton video ini ingin mengenal lebih jauh dan wah saya kok ya monggo berdoa kepada yang maha kuasa, saya pengen sembuh, pengen senang, pengen ini, datang ke Jayeng bisa menikmati soto dan tahu gulingnya yang melegenda ini. Jadi ini ngobrol singkat bersama Ibu Fatma dan Bapak juga ada. Ini juga ditemani Mbak siapa tadi yang bantu? Mbak Yani, Satunya lagi Mbak Mbak Mar. Mbak Yani dan Mbak Mar. Jadi beliau dibantu oleh dua stafnya, Asisten. Mbak Yani dan Mbak Mar. Dan mungkin kameramen bisa memperlihatkan depannya kita, pohon-pohonnya ini. Nah itu depan, ini sisi belakang, tapi ada pohon-pohonnya. Tuh. Nah, bagaimana menu-menu hidangan yang ada di Yogyakarta tidak beda dengan Solo dan lainnya, tetapi Jogja dan Solo merupakan bagian dari sejarah yang sudah sangat dikenal. Di sini ada beberapa kerajaan, cuma ini kurang satu, Mangkunegaran tadi ketemu, jadi bagian dari sejarah
Jogja dan Solo, daharan kerajaan atau daharan para raja-raja. Artinya masyarakat pun sekarang bisa menikmati makanan kuliner sehat. Terima kasih kepada pemirsa dan terima kasih pada Bu Fatma. Terima kasih. Soto Bapak. dan tahu guling pinggir Segoro. Selamat siang, kami tunggu hadirnya di Warung Jayeng Depok, Parangtritis, Yogyakarta. Yuk. Selamat siang, sekarang kita jumpa lagi di wisata kuliner. Kalau yang bulan lalu Cakrasurya Mataram berada di Gunung Kidul, di warungnya Omah Klasik yang kagungan waktu itu bertemu namanya Bu Erma di wilayah sisi selatan. Hari ini kita berada di sisi dekat pantai namanya Depok, Parangtritis. Yang di depan saya sekarang ada soto, kemudian ada kopi, tapi uniknya di sini menggunakan gerabah. Tentunya yang kemarin sudah pada melihat video Warung Jayeng, penasaran, yang menanyakan kepada kami ada sekitar 40 yang japri ya, 40 orang yang japri siapa pemilik Warung Jayeng. Mumpung beliau tidak ada acara, kita bertemu dengan pemiliknya Warung Jayeng, Ibu Fatma. Selamat pagi, Mas Yang Ibu. Selamat siang, Pak Sasto. Kami ingin mendengar dari Ibu sendiri sejarah kenapa namanya Jayeng dan mulai kapan Jayeng Iya. itu. Sejarah nama Jayeng itu nama leluhur saya. Pasnya mbah saya yaitu namanya Mbah Jayeng. Dulu Mbah Jayeng itu terkenal dengan tahu gulingnya, tapi nah terus saya kok terinspirasi dengan nama Jayeng itu, kok rasanya kayak melegendaris gitu. Nah terus saya masukkan di menu Warung Jayeng yaitu soto. Memang banyak yang suka sih dengan sotonya Jayeng, dari kalangan Jawa sampai ya insya Allah dulu Bapak Bupati ya. Oh ya, Bupati yang lalu, Bupati atau yang ini? Yang dulu ya. Dulu. Nah, itu pernah mampir tinggal di sini. Saya berdiri Warung Jayeng itu saya mulai di awal tahun 2010. 2010. Tepatnya di tanggal 1 Januari 2010. Ya, sudah 10 tahun, lebih Iya. kurang 10 tahun. Kurang 10 tahun. Sudah di sini? Sudah. Di tempat ini. Iya, sudah di sini. Iya. Kalau tidak salah depan ini terusannya ke Sewangan ya, ke Iya. pertemuan sungai dengan laut. Nggih, nggih. Jadi Di warung ini kalau kita duduk di bagian belakang, kita bisa melihat sungai yang namanya Sewangan itu langsung ke muara atau muara Opak. Sungai Opak. Ya, Sungai Opak pertemuan dengan Segoro Kidul. Maka kemarin hanya usulan dan kami juga menulis bahwa sotonya soto pinggir Segoro. Ini yang menarik. Iya. Nah, ini apa istimewanya, tata ruangannya itu sangat familiar dengan alam, dan menu-menunya juga menu-menu ringan. Tetapi di sini yang diperkenalkan tidak hanya sekedar menunya, tetapi alam ya, tempat yang di Nggih. dekat dengan tempat yang sangat melegenda. Iya. Nah, kalau mungkin pemirsa nanti juga bisa melihat di videonya, kurang nyaman kalau tidak langsung bertemu dengan Bu Fatma sebagai pemilik, dan lebih nyaman lagi bertemu dengan pemilik soto pinggir Segoro.